Hari ini gue mau nyoba ngebuat makanan sekolah negeri pakai bahan-bahan yang bisa gue ketemu di pasar sama mall supermarket. Sekaligus gue juga mau mengimprove skill level masakan. Karena dari 2 minggu ini gue udah muak sama makanan gue. Isinya cuma nasi, tempe orek, sama kangkung doang. Jadinya pertama kali gue bakal nyobain makanan sekolah SD Jepang dulu yang gue ketemu di internet. Makanannya tuh ada nasi, katsu kari, miso soup, sama susu. Gue mulai dari dada ayam, gue bikin lubang kecil banyak-banyakan pakai garpu, terus gue rendamin pakai jeruk nipis. Tungguin sampai 30 menitan. Pas dagingnya selesai, gue langsung mainin dada ayamnya pakai telur, tepung bumbu, sama tepung roti. Gue ulangin sampai 2 kali biar rasa garingnya makin crispy. Abis ini, momen yang paling serem. Gorengin dada ayam. Waktu kecil tuh gue pernah ada trauma sama minyak goreng. Di tempat kantin kan biasanya ada ibu kantin jualan pop mie, sayuran, sama gorengan kan. Di situ gue cuma pengen beli pop mie doang. Si ibu kantinnya malah dengerinnya nugget. Ya maklumlah ibunya udah 45 tahun ke atas. Jadinya gue keluarin suara lebih keras. Tapi si ibu kantinnya dengernya berubah jadi sosis. Terus gorengin aja sosisnya dan langsung meledak di tempat sosisnya. Minyaknya muncrat kemana-mana sampai kena gue. Sekarang mau gak mau gue harus hadapin rasa ketakutannya. Gue pakai kantong kresek buat jadi sarung tangan. Pas nyemplungin dagingnya, gue langsung mundur 10 langkah. Dan akhirnya katsunya jadi juga. Lalu lanjut ngebuatin karinya. Gue siapin sedikit minyak, terus gue tumis bawang bombay sampai wangi. Gue masukkan potongan wortel, air kentang, dan ngeliat yang ngedesain bumbu kari Jepang tuh rada-rada aneh bentuknya. Gue bilang nih sedikit mirip sama coklat Valentine gitu. Sayang ya, gue nggak pernah deh kasih coklat Valentine. Terus gue masukin 1 kotak coklat ya, tungguin kuah sampai coklat. Dari karinya keluar aroma lumayan enak sih. Dan gue tungguin kuah sampai mengental baru selesai. Lanjut ngebuat miso soupnya. Gue pakai saset yang lumayan mirip sih sama bumbu Indomie. Masaknya cuma buka sasetnya, terus seduh air panas, dah selesai deh. Cepet banget ya. Gue ngerasa vibe-nya kayak lagi ngebuat teh daripada buat sup ya. Dan selama gue masak makanannya itu, badan gue tuh dari tadi digigitin nyamuk terus. Padahal gue udah pakai autan loh. Nih nyamuk rumah gue pakai masker atau apa anda? Ya udah dah, sekarang gue cobain katsu karinya. Pas gue gigitin katsu karinya, crispy-nya mantep banget dah. Dan dagingnya ada rasa ledakan jeruk nipis sama kecampur rasa kari Jepangnya. Kalau gue ngerasain karinya doang ya, kayak kurang garam sama lada doang sih. Susunya ya rasa kayak susu biasa aja. Tapi pas minum miso soup ya, sisa-sisa minyak yang ketinggalan di mulut tuh menghilang perlahan-lahan. Rasanya mulut tuh kayak sedikit lebih ringan. Dan ada satu momen di mulut gue tuh ngerasa udah mirip di anime Food War. Bedanya ya gue nggak bugil doang pas makan. Gue masukin makanan Jepang di tier S. Di Italia ada chicken alfano, pasta tomat, sama air putih. Mulai dari pasta tomatnya dulu. Gue pakai pasta yang namanya penne. Bentuknya kok mirip ya sama pipa gitu. Dan teksturnya tuh gak terlalu beda sama spaghetti. Cuman yang bikin bedanya ukuran lebih gede doang. By the way, buat bagi minyak ya, gue nggak pakai olive oil. Gara-gara di mall tuh harganya lumayan mahal. 1 botol aja yang 250 liter doang, hampir 100.000. Jadinya gue ganti pakai mentega angkor. Katanya sih boleh aja diganti pakai ginian. Pas gue buka kemasan mentega, aromanya wangi-wangi susu manis. Gue masukin menteganya ke panci, tambahin cincangan bawang putih, tumisin sampai wangi. Terus gue masukin 7 tomat sama botol bumbu Italianya dan kasih 1 sendok teh garam. Lalu masukin pasta penne plus keju cheddar, adukin sampai 3 menitan. Dan di sini gue baru sadar kesalahan yang baru gue buat. Kan gue punya darah tinggi nih. Barusan aja menteganya ada garam, terus gue kasih garam lagi, ditambah lagi sama isi kejunya tuh ada garam. Ya udahlah, gue serah. Lanjut ke ayam Alfarno, artinya ayam panggang oven. Ini makanan yang paling lama yang pernah gue buat. Gue peres 2 lemon sama masukin bumbu Italia dan mentega yang udah cair sama 2 pentungan ayamnya. Tungguin sampai 40 menitan. Kalau udah selesai, masukin ke dalam oven. Di sini gue mau eksperimen apa bedanya yang dibungkus aluminium sama yang enggak. Terus atur panasnya sampai 160 Celcius dan gue tungguin 40 menit lagi. Finally, selesai juga ayamnya. Sekarang waktunya nyobain pasta darah tinggi.
Dari sini gue kuatin mental dan hati. Walaupun bayaran ke rumah sakit, tapi setidaknya gue sudah nyoba hal baru. Pas gue makaninnya, enak bener rasanya. Bumbu Italia, tomat sama keju cheddar yang nyatu di lidah. Delicious, mamma mia. Mwah. Bagian ayamnya ada rasa lemon sedikit doang dan gak keresap sampai ke dalam. Sama bubuk Italia gak masuk sama sekali. Gue ngerasa ini ayam sama pasta gak ada cocoknya. Sekarang gue cuma berharap ayam yang di aluminiumnya. Siapa tahu lebih kerasa bumbunya. Pas gue buka aluminiumnya, baunya lumayan sih. Gue langsung nyoba dagingnya. Buset dah, kayak lagi makan lemon tapi teksturnya daging ayam. Terus gue cobain kasih sedikit potongan daging ayam ke si Onyen. Kucing gue cium baunya, dia lihat muka gue. Lu ngapain makan benda? Gue taruh Italia di tier C. Lanjut ke USA. Ada nugget dino, susu, kentang tumbuk, wortel, sama buah. Pertama, gue bakal masakin kentang dulu. Dari satu kentang, gue rebusin sampai 10 menit. Terus gue banyakin pakai garpu, sekaligus masukin mentega, garam, sama lada. Udah deh makanannya. Dan kalau buat bagian nuggetnya, gue minta emak gue ya, gue gak mau lakuin. Kedua, masakin wortelnya tuh harusnya pakai baby carrot. Gara-gara gue nggak ketemu nih benda di pasar atau di mall, gue ganti pakai wortel yang biasa aja. Dan buat resepnya nih, makanan yang bisa bikin lu diabetes. Masaknya pakai mentega, 1 sendok makan gula coklat, madu, sama air dikit aja. Masukin aja semuanya, terus aduk-aduk sedikit, jadi deh. Di Amerika, biasanya orang tua tuh bakal ngasih tulisan semangat buat anak-anaknya waktu sekolah. Kayak, semoga beruntung ya di ulangan MTK ya, love mom. Mereka peduli banget ya. Kalau ortu gue mah, malahan cara semangatin mereka pakai rotan. Waktu gue makanin makanannya tuh, gak ada beda kayak jajanan sekolahan. Paling cuman yang positifnya tuh, dari nih makanan cuma bentuknya doang. Dan kalau kentangnya, teksturnya kayak bubur. Buat rasanya meh. Gue taruh di tier deh. Di Nigeria ada nasi alof, opor ayam, brokoli, sama civita juice. Ini makanan banyak banget pakai tomatnya. Gue pikir Italia doang yang negaranya ketagihan tomat. Tapi Nigeria kecanduan tomat. Gue mulai dari nasi dulu dah. Gue disuruh siapin bawang bombay yang abis dibelet terus tumis sampai coklat. Abis itu gue bikin sausnya isinya bawang putih, 1 cabai setan, 4 tomat, 1 kaleng tomat, isinya ada 3 tomat lagi. Blenderin semua, siramin ke panci, lalu masukin bumbu jahe, kari, jintan, micin. Gue adukin sampai rata, baru masukin wortel dan beras basmati. Oh iya, gue baru inget loh, gue dapet ini beras caranya tuh lumayan eksklusif. Waktu kemarin kan gue anterin si Daryl pulang abis nonton bareng di sinema. Sekaligus numpang ke WC si Daryl. Pas di dalam, gue kepikiran, nih orang barusan aja nggak habisin popcorn karamel gue di bioskop. Abis gue keluar dari WC, gue ngeliat ada 1 kantong 1 kilogram beras yang bisa gue habisin. Jadinya, nih beras ada sedikit bumbu balas budi gue terhadap Daryl. Terus gue tungguin nasi sampai 20 menitan. Jadi deh. Buat ayamnya, gue taburin 2 sisi pakai garam sama lada, terus gue pangangin sampai ada warna coklat-coklatnya. Abis ini balik lagi buat saus. Bahannya tuh cuma 4 tomat lagi, bawang bombay sama potongan cabai setan. Dan waktu gue lagi potongin cabai setan, ada 1 nyamuk tuh gangguin gue. Panggil aja Larry. Si Larry tuh dia suka nyanyi di telinga gue dan gak tahu kenapa dia suka terbang ke muka gue. Terus kan gue refleks tangannya pengen bunuh si Larry. Nggak sengaja kena mata gue. Mata gue kayak kena bom Hiroshima plus Nagasaki. Abis itu gue lanjutin masaknya, masukin saus bubuk kari, roiko, garam, sama daging tadi, terus tungguin 20 menitan, selesai deh. Next, brokolinya cuman tumisin aja pakai minyak, masukin roiko sama cabai setan lagi. Udah dah, sumpah nih perut gue kuat gak ya sama nih cabai. Buat minumannya gue pakai nanas madu sama air kelapa, blenderin jadi 1, udah jadi deh civita juice-nya. Mulai dari nasinya, gue mencium bau balas budi gue di dalamnya sama bentuk nasinya, ya hampir mirip lah sama yang digambar. Rasanya not bad sih, campuran kari, asam tomat, sama cabai bener-bener nyatu di dalam mulut. Sama tekstur nasinya lebih ringan dan gak lembek daripada nasi biasa. Pedasnya ya lumayan nendang. Terus gue nyobain ayamnya, rasanya kurang ngeresep sampai ke dalam sih. Tapi kalau disatuin sama nasi dan sausnya, rasanya jadi lebih meriah. Dan pedasnya makin naik sama tekstur dagingnya lumayan padat. Perut gue udah mulai kepanasan sama keluarin suara juga. Kayaknya ini tanda-tanda perut gue bakal masuk ke neraka. Tapi
mindset gue jawabnya pedas gini mah cuman ilusi. Buat jusnya lumayan seger di perut sama ada manisnya juga. Kalau buat sayurnya sih gue ngerasain kayak capcay di warung, cuman bedanya level pedasnya naik 10 kali lipat. Secara keseluruhan sih makanan sih mantep, tapi gak sebanding dengan penderitaannya. Jadi gue taruh di Nigeria di A.